Dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 700 bahasa hidup berdampingan di negeri ini. Namun di tengah keberagaman itu, ada satu bahasa yang menyatukan seluruh anak bangsa, bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa ini lahir? Bagaimana ia tumbuh dari bahasa pergaulan menjadi bahasa negara? Inilah kisahnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang, pelaut, dan ulama dari berbagai pulau menggunakan bahasa Melayu untuk saling berkomunikasi melampaui sekat bahasa daerah masing-masing. Bahasa inilah yang kelak menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Memasuki abad ke-20, kesadaran kebangsaan tumbuh di kalangan pemuda terdidik Nusantara. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, digelar Kongres Pemuda I di Batavia. Disinilah untuk pertama kalinya muncul gagasan tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Meski saat itu belum ada kesepakatan penuh tentang nama bahasa persatuan itu. 2 tahun kemudian, tepatnya 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara kembali berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Dari kongres inilah lahir sebuah ikrar yang akan mengubah sejarah bangsa, Sumpah Pemuda. Ikrar ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada saat itulah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dikukuhkan secara resmi. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan istimewa. Ia berada di atas seluruh bahasa daerah, bukan untuk menggantikannya, melainkan untuk menjembatani perbedaan. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, dan jati diri kebangsaan yang menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah tanpa menghapus kekayaan budaya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Widianingsi, Kepala SMK Negeri 12 Jakarta Utara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa seputar tentang bahasa. Ya, ada pertanyaan bagaimana penerapan bahasa Indonesia yang ada sekarang ini. Secara umum penerapan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa negara dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup baik, terutama dalam aktivitas belajar mengajar, lalu juga administrasi sekolah dan juga kegiatan kedinasan tentunya ini sudah dipergunakan. Nah, tapi apabila ditanyakan bagaimana penerapannya, apakah sudah 100%? Jawabannya belum. Mengapa? Karena memang di era digitalisasi dan juga globalisasi sekarang banyak remaja dan juga generasi muda yang menggunakan bahasa campuran atau bahasa gaul gitu ya. Nah, oleh karena itu pesan saya gitu ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran ini, utamakan tadi ya bahasa Indonesia, lalu lestarikan bahasa daerah dan juga kuatkan bahasa asing. Pesan saya untuk mahasiswa Indonesia ya, generasi muda, jadikanlah bahasa Indonesia sebagai identitas yang membanggakan, bukan hanya sekedar kewajiban ya.
Kalian adalah calon-calon pendidik pemimpin bangsa di era globalisasi ini. Tentunya kemampuan berbahasa asing itu memang membuka peluang internasional ya. Tetapi bagaimana kemahiran bahasa Indonesia dengan bakat yang benar gitu ya, dengan baik yang benar adalah cermin karakter dan juga wibawa serta kesejahteraan bangsa itu sendiri ya. Oleh karena itu mari kita pegang teguh gitu ya, utamakan bahasa Indonesia, lalu lestarikan bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing ya. Gunakan kekuatan komunikasi ya untuk menginspirasi, lalu juga menyebarkan hal positif dan juga menjaga persatuan. Nah, teruskan berkarya karena di tangan generasi kalian ya martabat bangsa kita dipertaruhkan. Jadi tetap semangat dan terus kembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia yang jauh lebih membanggakan. Terima kasih. 17 tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai konstitusi negara. Di dalamnya, tepat pada bab 15 pasal 36, tercantum sebuah pernyataan tegas yang mengatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tidak lagi sekedar bahasa persatuan, tetapi juga bahasa negara. Digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan seluruh urusan kenegaraan. Meski Undang-Undang Dasar telah beberapa kali diamandemen, pasal tentang kedudukan bahasa Indonesia ini tidak pernah diubah hingga sekarang. Karena perkembangan teknologi komunikasi, apalagi di bidang digitalisasi saat ini ya, penggunaan bahasa Indonesia khususnya pemanfaatan AI ya berpengaruh sekali terhadap pemahaman bahasa Indonesia oleh mahasiswa khususnya ya. Nah, hal itu bisa menyebabkan minimnya kosakata mahasiswa terhadap bahasa Indonesia itu sendiri gitu ya. Makanya literasi itu perlu ditingkatkan bagi para mahasiswa, baik membaca jurnal, buku-buku, kemudian artikel-artikel yang memang masih menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, kemudian juga pengenalan budaya Indonesia sendiri gitu ya, karena memang serapan budaya asing masih terlalu banyak ya masuk ke dalam budaya kita, dan jadi itu juga meminimalisir mahasiswa khususnya dalam memahami budaya dan bahasa Indonesia sendiri gitu ya. Dan ya itu ya kan ada Sumpah Pemuda ya tentang kita berbahasa satu. Nah, itu juga harus ditanamkan ya, tetap ditanamkan kepada mahasiswa tentang semboyan itu gitu ya. Tadi ya pertama ya, tingkatkan literasi dari para mahasiswa ya, banyak-banyak baca jurnal, buku, kemudian juga artikel dan beberapa video-video yang memang menggunakan bahasa Indonesia baku gitu ya. Setelah itu ya dengan banyak rajin membaca dan kurangin juga ya short video yang memang berbahasa asing juga. Sebenarnya bahasa asing nggak apa-apa ya, karena untuk meningkatkan kemampuan kognitif juga, tapi sebaiknya memang didasari bahasa Indonesia dulu lah yang baku tuh bagaimana pemahamannya, kemudian banyak membaca, banyak memahami dan banyak bertanya juga kalau memang ada kendala hambatan dalam memahami sebuah bahasa. Apalagi bahasa akademik kan beda ya dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau bisa ya dilatih juga kemampuan bahasa Indonesia dengan baik, bisa dengan public speaking atau banyak melatih lewat presentasi di kelas. Nah, misalkan itu juga sebagai sarana mahasiswa dalam meningkatkan literasi dan pengucapan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Bahasa Indonesia lahir dari kesadaran, tumbuh dari perjuangan, dan dikukuhkan oleh konstitusi. Ia adalah warisan yang menyatukan ratusan suku dan budaya tanpa menghilangkan keberagaman itu sendiri. Bagi generasi muda, menjaga bahasa Indonesia bukan berarti menutup diri dari bahasa asing atau bahasa daerah. Justru dengan menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar, kita merawat identitas bangsa di tengah arus globalisasi sembari tetap membuka diri terhadap dunia. Karena pada akhirnya bahasa bukan sekedar alat bicara, ia adalah jati diri sebuah bangsa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.